bikin lah kayak gitu. Kayak ini, jangan tahu jambe ya? Oh iya, jambe. Nah, jambe, buat jambe itu, Nah, ya, itu dialusin, dirajang-rajang kayak gini. Jangan bikin tepung, nggak tepung, terus kayak gitu. Tapi dijemur kering ya, ini tepung. Ini nanti jangan campur kuning telur sama madu. Ini untuk laki-laki bagus loh kejantanan. Cobain aja. Ini enggak, ini belum bisa ditesting, jenengan testing. yang muda apa yang tua? Sama, Kan ada yang merah, hijau. sama, enggak apa-apa. Akarnya juga bagus ya? Bagus akarnya. Itu buat apa? Obat apa tadi itu? Yang Apa? Obat kuat. obat kuat. Terus? Jadi yang obat kuat itu nih bikinnya kayak gini. Jambe ya, buat jambe itu tahu ya? Iya. Buat jambe, jenengan kecil-kecil dirajang dulu. Ya, dikecil-kecil ini jemur sampai kering. Kalau kering jangan jadikan bubuk. Jadikan bubuk. Ini biarin ke jamu ya. Nanti jangan kasih kuning telur sama madu. Bagusnya. Rutin tiap hari ya. Minum tiap hari enggak apa-apa. Bagus itu ya. Madunya tapi madu asli ya. Nah gitu. Buat kejantanan. Ya, tahan lama ya. Tambah pagi. Wah. Buat kita pagi ya. Iya, buat kita. Ya. Nah itu. Terus perlu diurut. Wah, enggak. Cuman ya, itu kan kuning telurnya kan bagus buat tenaga kan. Nah, madunya bagus nggak? Bagus. Pohon jambe, buah jambe itu lebih bagus lagi. Jadi komplit bagus. Wah, mantap nih. Ini yang nggak bisa nyoba ini. Iya. belum ada lisensi. Belum. Belum ada musuh. Tadi kan kalau buat itu apa ada kolesterol Gus. Nanti dulu itu kolesterol nanti dulu. Ini mau nyambungin dulu yang obat kuat. Obat kuat ya. Obat kuat itu. Nah, terus kan ada lawannya itu buat kesuburannya itu. Kalau buat kesuburan, ini berarti kan cewek ya? Iya, Cewek. ceweknya. Ini ada biasanya orang Jawa tahu kok. Kecambah. Tambah. Itu kecambah. Tahu buat kecambah. Tahu lah. Ya, kecambah itu bagus. Ini buat kesuburan kecambah ya. Jadi sering konsumsi kecambah. Ini juga bagus kesuburan. Togenya apa? Ya, toge. Ketogenya, betul. Ya, sering dimakan kayak gini. Makan langsung apa diurap-urap gitu. Enggak apa-apa, bikin urap enggak apa-apa. Tadi makan buat lalapan, ini paling bagus buat lalapan. Hanya bagus yang mentah ya. Iya, pakai sambal itu kan. Soel berarti ya. Soal betul, lalapan ya. Itu paling bagus. Itu buat kesuburan bisa. Berarti Kesuburan. enak ya. Sama nasi kenyang ya. Wah, mantep. Ya, betul. Iya. Kalau ngomongin masalah ini ya. Kalau pengen bagus lagi, ya pengen bagus lagi, yang kejantanan, pohon jambe, buah jambe tadi udah dihalusin. Jangan tahu tempe tahu. Iya. Tempe dikeringin, dijemur biar kering. Tapi diiris tipis kecil-kecil dulu, keringin. Jadikan bubuk sama, biar kering dulu. Jadikan bubuk. Ya. Nanti diseduh, kasih madu, kasih telur kuning telur. Itu bisa bagus. Kalau mau bagus lagi ada gula merah. Aslinya, gula aren ya. Gula aren, betul. Gula aren. Ya, gula aren. Jadi biangnya ini buat jambe. Biangnya itu buat kejantanan. Memang sebenarnya kan buat jambe campur tempe, gula merah. Sekarang kan bisa bikin bubuk, bikin aja bubuk. Ya, bikin bubuk ya. Kalau gula merah kan secukupnya biar terasa aja, jadi manis. Nah, kalau mama nggak mau pakai madu, kalau nggak pakai madu, kalau ganti gula aren ya, kayak gitu. Terus gula aren. Iya, daripada madu, mendingan gula aren. Stamina bagus. Iya. Soalnya saya pernah, lu kan sering traveling ke gunung-gunung ya.
Lumut itu aja gula merah. Seger aja. Cobain aja, cobain. Jadi gula aren secukupnya biar ini aja ya. Takaran untuk buah jambe sama tempenya 31. Iya, 31 ya. Tapi kalau nggak mau dikasih tempe tidak apa-apa. Jadi buah jambe sama gula aren aja. Kasih kuning telur nggak apa-apa, madunya ganti gula aren ya gitu. Malah bagus ya. Kuning telur kampung tapi ya, ayam kampung ya, ayam kampung ya. Kan buat stamina juga kan? Iya. Wah. Itu ayam sayur enggak ya? Iya. Jamu. Sayur buat soto ya. Soto. Ayam kampung ya, ayam kampung. Itu kalau kesuburannya kecambah ya, dari ya. Cambah itu bagus insya Allah. Cambah. Cambah. Tapi dilihat ini perempuannya nama menstruasinya normal nggak kayak gitu ya. Kalau nggak normal, normalin dulu. Biasanya ada, nanti takutnya larinya ke kista. Terus kan ada sih yang pasangan suami istri itu ya, yang udah pusing udah berapa tahun belum dikasih apa anak gitu titipan gitu ya. Itu masuk lagi ke perilakunya apa enggak itu? Nah, itu biasanya kayak gini ini kayak itu sih biasanya bisa, tapi kita larikan ke yang herbal aja ya. Tapi ini agak-agak ini sedikit ekstrim, tidak apa-apa ya. Iya. Tidak apa-apa ya. Itu biasanya kayak gini. Jadi ketika mau pembuahan sperma sama sel telur, ini apa spermanya ini nggak kuat. Jadi ketika nyerbu sperma ke sel telur, ke inang, ini nggak kuat, jadi pecah. Nah ini harus dibantu pakai putih telur. Putih telur. Jadi ini maaf ya, tapi nggak apa-apa ya, mungkin ini siapa tahu buat bantu. Kalau mau berhubungan dadan, ini ambil putih telur, ini diolesin ke laki-lakinya, kemaluannya, ujungnya. ini bingung kan jelasin ya. Nggak apa-apa tapi ya. Ini soalnya memang ada yang promil ini. Iya. Ada emang yang lain. Jadi kuning putihnya jangan kuning ya. Nanti kalau kuning beda. Putih ya. Telur putih, yang putih. Ini diolesin di ujungnya itu terus sampai rata. Itu kalau mau berhubungan badan. Setiap mau berhubungan badan. Ini karena apa? Bisa membantu kesuburan. Biasanya antara apa yang sel telur, apa yang ini nanti bisa memperkuat. Berarti itu gagal di pas pembuahannya. Betul, pas di pembuahan. Itu pernah kok, saya pernah sekali kok. Alhamdulillah itu jadi pengalaman. Udah berapa tahun Allah memberikan ijabahnya, saya kasih cara kayak gitu, alhamdulillah. Terus anehnya ya, yang pengen satu itu sulit gitu ya. Ya kayak Pak Mando gitu ya. Mau satu itu sulit tapi udah satu dapet ya. Gacor terus cepet. Ya gitu. Karena tadi itu pembuahan pertama itu gagal terus. Yang kedua ketiga ya udah lancar sana. Jadi itu kalau yang lama itu cepat lancar ya. Jadi kayak yang lama belum dapat momongan ya. Iya. Coba pakai ikhtiar kayak gitu ya. Pakai itu tadi. Cuman itu toh. Nah nanti sambil di laki-lakinya sambil minum yang tadi itu. Berarti dimanfaatin semua ya. Iya, jadi kuningnya buat jamu, putihnya itu buat olesan. Iya, jadi nggak ada yang mubazir kan. Iya. Nanti perempuannya disuruh banyak makan kecambah, oke ya gitu. Ini buat orang yang lama nggak dapat momongan ya. Siapa tahu bisa bermanfaat Pak. Ya, kayak gitu. Soalnya ada yang nanyain gitu, ikannya ada ipar. Siapa tahu dengan itu rutin ya. Iya. Tapi jangan bosen. Biasanya baru satu kali ya. Nah, itu ikhtiar itu nggak mahal kok.
Ya. Ikhtiarnya tuh sampai katanya harus hujan-hujanan bareng katanya. Wah, kayak Romeo dan Juliet ya. Nanti habis hujan-hujanan berhubungan bareng. Udah dilakoni katanya. Nggak usah pakai itu aja. Jadi setiap mau berhubungan, memang agak ekstrim. Saya bilang kan agak ekstrim, ya kan. Jadi kemaluannya laki-laki ini diolesin dulu di ujungnya ini sampai rata. Ya sampai rata baru. Nih. Putihnya loh, jangan kuningnya, nanti kuningnya. Iya ya, putihnya ya, Mas Ari ya. Sambil bikin jamu yang tadi. Karena Pak itu bagus. Buah jambe, terus gula aren ini bagus kok. Gula aren ini bagus. Jadi itu gagal di pembuahan tau sebenarnya. Bukan kok mandul ini bukan. Gagal di pembuahan tau. Kayak gitu. Nanti kalau ke tukang saraf urat, nanti bilangnya ada saraf kecepet, pasti kayak gitu. Iya. Ya kan pasti bilangnya semua kayak gitu. Padahal belum tentu. Dulu saya pernah soalnya pengalaman sekali. Ya sudah katanya saraf kecepet lah gini lah. Makanya saya coba ikhtiar ini dulu. Loh, ikhtiar kan nggak salah. Yang penting nggak sampai istilah ngeluarin biaya gede atau apa kan nggak. Ya? Dan nggak ada resikonya. Nggak ada. Sampai istilahnya nanti efek sampingnya kayak ini enggak. Ya. Paling efek sampingnya kalau dijabai Allah ya punya momongan gitu ya, jadi kayak gitu. Murah meriah kok. Sebenarnya semua kok ya, benar ya. Iya. Murah sebenarnya obat itu. Jadi, cuman ketidakpahaman ya. Kalau kita paham berarti ya di lingkungan sekitar kita juga itu sebenarnya udah disediakan. Iya, kan Allah sudah menyiapkan semua. Cuman kan karena kita mungkin awam, ya awam, dan kadang orang-orang yang nggak tahu ini asal aja, pakai ini justru malah menghabiskan biaya banyak kayak gitu. Tambah juga kan sekarang udah ada yang lebih praktis disediain, tinggal beli ini obat buat. Oh iya, ini, itu justru bahaya, itu resikonya. Ada efek samping. Lewat kimianya ya. Kalau ini jamin. Kadang kan obat-obat dari warung itu suka dimanfaatin sama orang anak muda itu. Obat batuk minum berlebih-lebihan kan nggak punya buat mabuk gitu. Oh, over. Gitu, itu kan bahaya ya. Iya. Bahaya kimia itu. Aneh tuh, saya tak kasih. Moga-moga nanti bisa bermanfaat lah untuk yang lain ya. Terus juga ada lagi selentingan ini bener apa enggak? Apanya? Ya masalah balik lagi ke seksualitas gitu. Apa namanya, air degan gitu, itu buat apa, penambah apa katanya, sperma. Oh nah, itu enggak, air degan ini prinsipnya fleksibel, dia bisa jadi penghilang racun, netral, sering dipakai, itu fleksibel, itu juga buat obat haus bisa. Iya, ya, kalau pengen bagus, degan hijau itu ciri-cirinya kalau dipapres kayak gini merah. Nah, itu dibakar dulu, dibakar ya di atas kompor kayak gitu, biar panas kayak gitu, diminum itu bagus, itu fleksibel. Berarti diminum hangat-hangat gitu. Iya, betul, itu bagus. Jadi ada hawa panas masuk, itu kan spiritual kadang pakai itu. Kan itu. Iya. Terus kalau jadi ke degan. Kalau degan yang kuning itu, yang kecil itu apa, degan apa itu? Cengkir ya? Cengkir itu degan cantil kalau di sana. Cantil itu kan spiritual ya maka ya. Oh itu buat itu bukan buat kesehatan. Kalau saya sendiri sih belum pernah ada ya, saya pelajari belum. Ya emang belum. Banyaknya sih yang di hijau spiritual ya. Iya, kalau itu dipakainya buat spiritual. Kayak orang kadang apa namanya, tingkepan ya namanya. Tingkepan itu buat gambar, itu larinya ke situ. Jadi buat syarat lah kalau orang-orang spiritual dulu. Ya sekarang juga masih ada, tapi saya nggak pakai. Saya pakai degan hijau. Degan hijau pun saya anjurkan untuk dikonsumsinya dibakar dulu. Ini kayak yang tadi, kayak gatal kayak gitu. Nah, ini sambil minum itu enggak apa-apa. Bukan, tapi dibakar dulu ya. Bakar, enggak sampai usah panas bener itu enggak. Nah, yang penting hangat-hangat aja itu dan
Tuh, bagus. Nah ini namanya mendatangkan mikroba panasnya. Iya, jadi campur, loh. Itu memang prosesnya kayak gitu. Itu buat kayak bakteri racun kayak gitu. Ini insya Allah. Tapi buat penetral nanti. Penetral, betul. Nah kalau obat kuatnya yang tadi yang jelas. Ya, tadi. Tetapi kalau ada orang bilang degan hijau bisa buat tambah kuat, ya benar. Kalau haus capek minum dulu, nanti lanjut lagi kan bisa ya, masuk ya. Haus, iya. Supaya biasanya selintingan gitu, degan hijau gitu langsung di, wah ini apa namanya, kayak di gojloing ngomong buat apa, wah menambah. Enggak. Normal. Enggak. Gitu. Mungkin gitu, mungkin nih. Kan namanya apa, kelapa muda ya, itulah kan masih tipis si kelapanya. Kalau dikerukin itu, oh iya mungkin pikirannya kayak gitu. Mungkin. Iya, enggak. Apaan itu jauh itu. Enggak, ya. Itu memang digunakan spiritual juga pakai itu. Ya. Kalau di medis sih kalau yang saya pakai itu memang buat istilahnya menambah aja, menambah doping biar racun-racun yang di diri kita ini dinetralisir sama air degan itu, degan hijau. Tapi kalau saya nganjurin dibakar dulu. Katanya di kopi juga buat penetral ya. Kopi betul, kopi pahit, penetral tanpa gula. Kopi apa aja? Ya, gitu. kopi yang penting kopi pahit ya, itu buat penetral. Jadi memang bisa. Tapi kalau nggak ada degan, misalkan kena racun bisa pakai kopi. Ya. Tapi kan sistemnya itu bukan orang kena racun diminumin, enggak. Itu kayak sedia payung sebelum hujan. Iya. Betul. Jadi orang sering kayak gitu. Makanya kan kadang ada sering minum kopi pahit itu kan. Orang dulu itu kan. Dan juga sekali-kali yang memang itu dikasih tahu sama seorang, coba gula, emang sih ya, badan agak segar. Iya. Itu jangan bisa minum 1 minggu 2 kali. Tapi ini netralin rokok yang ngopi-ngopi gitu. Iya. Ya kan? Makanya kan perokok sama kopi. Betul. Iya. Memang benar. Ini coba jangan punya kayak orang kalau yang pakai apa namanya itu? Yang pipa segini itu kan, ya, yang buat rokok itu, once, itu menghilanginnya bisa pakai kan, masukin ke kopi ya. Dan Tuh. Nah. Jadi ngilangin kerak. Nah, di sini kopi itu, ya. Nah, paling bagus lagi kalau diambil ma'rifatnya bagus. Ya kan, ngopi, ngaji, obrolan, perkara, ibadah, bisa ngilangin kerak-kerak yang di dalam. Kalau ma'rifatnya, tapi kalau syaratnya memang apalagi makanya syarat dijalan dengan ma'rifat ujos, ya. Nah, ngopi ini kan ngaji, obrolan, perkara, ibadah. Sekarang ini namanya kopi, kajian, obrolan, perkara, ibadah. Di luar dalam. Iya betul. Makanya kan orang-orang dulu ini kan pernah dengar untuk biar kita nggak ngantuk minum kopi kan. Nah katanya ya sebenarnya sih diminum pun tetap ngantuk. Nah, itu ma'rifatnya. Yang namanya ngantuk ini mau hilang kesadaran. Jadi manusia biar nggak hilang kesadarannya, maka disuruh ngopi, ngaji, obrolan, perkara, ibadah, biar tahu oh kalau ini nggak boleh dosa, oh ini tatil, ini kayak gitu loh. Jadi biar nggak ngantuk dalam makrifat maksudnya, biar orang ini akhirnya sadar lagi yang tadinya mau melenceng biar nggak melenceng, harus ngaji, obrolan, perkara, ibadah, ngopi betul. Nah kalau jangan ngantuk minum kopi ya masih utuh tetap, ya masih utuh ya. Iya. Kopi itu filosofinya mantep ya. Mantep, ngopi, ngaji, obrolan, perkara, ibadah. Sekarang yang namanya kopi, kajian, obrolan, perkara, ibadah. Nah itu bikin nggak ngantuk, bener nggak ngantuk. Nggak ngantuk dalam akhlakul karimah, dalam beribadah kepada Allah yang maksudnya kayak gitu Mas Ari, ya. Oh, yo kalau kita ngantuk bener ya minum tetap ngantuk, iya kan? Iya. Obatnya cuma tidur. Nah, makanya kan kadang ya, nah, obat paling canggih, obat ngantuk itu tidur. Udah nggak bakalan ngantuk, ya. Obat paling canggih itu.
Nah kalau kopi jangan diminum, buat cuci muka. Nah, kayak gitu. Iya. Ya. Kadang-kadang orang salah tafsir ya, Mas Ali. Iya. Jadi ada memang untuk lari ke kemarifatannya, ada kesyariatannya. Kalau terus ngomongin ini ke kulit lagi ya, buat apa namanya, kayak luluran gitu, herbalnya itu. Kalau luluran, kalau yang kemarin ini, kalau cuci muka ya, cuci muka kan sudah pakai leri ya, kemarin ya. Kalau luluran ini saya enggak sih luluran. Ya. Biasanya ada gitu, lihat-lihat pakai apa, kayak kopi gitu. Oh, gitu. Kalau saya pernah tahu ini pakainya besusu. Itu apa itu? Besusu bengkoang. Oh, bengkoang ya. Iya, bengkoang. Buat bengkoang ya. Ya, bengkoang. Produk sama. Nah itu, kalau saya yang saya tahu pakainya bengkoang. Itu. Jadi kalau pakainya bengkoang kayak gitu, dibikin dulu, dibikin ini ya, masker biasanya kan gitu. Timun katanya bisa juga. Timun ya. Iya. Karena yang sekarang bahaya ini pakai kimia. Iya, kadang-kadang kimia ya. Dari alamnya bagus sudah diproduk ya. Iya. Kalau dulu ini herbal semua. Kalau jenengan ada lagi yang penyakit paling parah sebenarnya, cuman sekarang nyarinya susah. Jadi pakai kuali besar. Itu nanti dikasih di situ itu kayak serai, tahu serai ya? Iya, serai. Serai. Terus apa lagi ya? Halo Pak, saya pernah sama. Jadi itu untuk benar-benar nyehatin badan, ngeluarin. Lupa apa ya, serai. Apalagi saya lupa itu, karena saya jarang pakai. Tapi soalnya kualinya nggak ada, nanti kan pakai air kecil-kecil, direbus, bener-bener direbus. Kuali tanah Pak? Kuali tanah. Jadi orang ini masuk ke kualinya, direbus. Seorang-orangnya direbus. Cuman kan apinya kecil. Ya, hangat, kayak gitu. Oh nanti panas bawahnya, kan bawahnya dikasih apa kayak gitu. Oke, ibarat kayak apa namanya? Prosesnya itu ibarat kayak ayam dibubuk kuningin. Betul. Gitu, jadi itu pakai rempah-rempah gitu. Itu yang nanti yang masuk langsung itu kayak aromanya itu ya. Betul. Jadi segini nih airnya, kayak gini. Ya. Nanti masuk pori-pori kan buka semua itu, hangat kan? Airnya hangat. Jadi apinya memang stabil. Terus api kecil. Terus kayak gitu. Ini bisa, cuman saya lupa, nanti suatu saat lah kalau saya ingat saya ini kasih tahu. Itu mungkin ya garam. Oh itu kalau mau dimakan tuh enggak, kalau garam enggak ada. Itu soalnya dulu ini belum ada garam, kalau ada pun masih jarang ya. Itu pakai rempah-rempah. Kalau yang saya ingat sih kami joro tahu ya, serai terus apa lagi, nanti kalau saya ingat tak kasih tahu lah, ya. Lupa. Nah, kemarin udah ingat. Itu biasanya kalau udah kronis. Ayo. Cuman kalau yang kemarin saya bikin gampang ini kan direndam pakai air garam. Ya, setengah jam itu udah ya. Udah, itu biasanya yang paling gampang. Yang rendaman gitu. Iya, itu makanya kalau mau dikasih serai itu bagus. Hangat soalnya itu. Ditambah serai itu malah tambah lebih bagus. Bagus. Jadi boleh. Nah, serai itu kan bisa buat minuman sih itu serai. Ya. Buat minuman. Penghangat ya. Nah. Itu teh juga pakai serai. Teh ya. Benar. Makanya banyak tuh sebenarnya. Serai itu buat minuman ya. Nah itu. Makanya sebenarnya banyak herbal itu. Ini lebih jeli lah, lebih teliti. Nah, bismillah. Ada lagi akar apa ya? Akar ilalang, panas dalam atau? Iya betul. Ilalang. Iya. Jadi. Ya itu akarnya. Jadi dipotong segini tuh ya. Kayak serai sama serai kan ya dibutuhkan batang bawah ya. Batang bawah. Sama. Nah itu. Kecil itu. Jadi banyak kok, banyak. Cuman kitanya aja
Yang paling bagus itu pakainya benalu, gemplati ya. Makanya itu kalau mau dibikin bubuk toples semua, tinggal ramu toh. Kalau anggrek termasuk benalu enggak? Anggrek enggak. Kan ada juga Bunga anggrek kan. tumbuh di pohon. Loh, itu tumbuh di pohon tapi kan ada pelapis, Oh iya. nggak nempel. Bukan Kalau benalu itu nempel langsung karena itu biasanya yang bawa burung itu kotoran. Ikat gitu kan ya. Nah ini nanti nyerap sarinya pohon itu. Dibakar jadi tumbuh aja. Iya, kalau anggrek kan enggak, itu kan jadi tempel, tapi ada media. Medianya ya. Betul kan ya? Ada media. Tidak merusak. Enggak, Enggak, anggrek enggak. Ini enggak termasuk buat pengobatan ya. Enggak, anggrek saya sih belum pernah dengar ya. Kalau di spiritual, bunganya itu tapi spiritual enggak bisa kita masukin ke sini. Ya. Nanti spiritual tuh melati gitu-gitu. Iya. Tuh, mana ini pakainya herbal aja. Herbal. Karena banyak juga anggrek itu anggrek pinus. Anggrek pinus ya. Kurang enggak? Benalu ya. Kalau Ya, anggrek benalu pinus. Benalu pinus ini mungkin khasiatnya hampir sama dengan jatim. Sama-sama aja. Hampir Iya, sama. di tropis. Iya, di tropis kan. Itu hampir sama. Cemara ada Cemara sana. Ada sih cuma Tapi jarang ya. Oh, sudah ada sih. Bagus. Cemara untuk pernapasan juga. Pernapasan sama penyakit yang kayak sendi tapi dari dalam itu kan pernah ya. Kayak itu. Sakit sendi tapi dari dalam itu kan ada ya. Nggak nyaman kayak gitu. kayak pegal-pegal. Nah itu. Cuman itu buat doping aja namanya. Jadi bukan langsung ke situnya, bukan. Cemara. Ya. Jadi kayak tulang-tulang linu kayak gitu. Nah itu pakai cemara. Oh, banyak kok. Kayak ikan gabus aja kan bisa itu kan. Buat tenaga kalau ikan gabus. Bagus. Ikan gabus. Paling bagus itu ikan gabusnya. Jadi ada kuali panci, itu panci ya. Bidang. Nah, sini ada sarang kayak gitu kan. Kukus. Dikukus ya, kayak gitu. Nah, nanti uapnya sebenarnya yang paling bagus itu uapnya. Jadi kan ketika di apa namanya? Kukus. Nah, jadi sistemnya kayak gini. Nanti ambilnya tetesan yang dari tutupnya. Oh iya. Nah, paham ya? Nah, ambilnya itunya. Itu bagus itu buat tenaga. Kayak orang-orang yang kurang tenaga atau apa itu bagus. Ya buat bagus juga buat habis operasi. Iya. Apa Kering gitu buat airnya apa gabusnya? Kalau saya sih belum ya. Kalau saya belum pernah teliti yang itu. Tapi kalau yang tenaga untuk penyembuhan katanya sih penyembuhan. Tapi itu biasanya lukanya luka dalam itu bukan luka luar. Kalau buat luka luar kurang. Kalau luka luar itu yang kemarin itu saya bilang pakai penisilin ya. Iya, penisilin ya. Penisilin. Nah itu memang luka dalam itu. Tapi kalau luka dalam bisa pakai yang kemarin saya bilang juga pakai empunya kunir. Nah itu. Kalau ikan gabus saya belum pernah nyaranin. Cuman kalau buat tenaga beda dengan kejantanan loh ya. Iya, Tenaga badan kayak Ini kayak buat kerjaan berat gitu. nah, jadi ini buat nambah. Jadi orang sakit, biasanya digunakan untuk orang sakit, bukan untuk kayak pekerja ini bukan, tapi orang sakit lainnya ke sakit. Nah, jadi syarat pada sakit-sakit semua ini kendor. Jadi kalau loyo karena sakit loh ya, bukan karena kita kurang tenaga, bukan, karena sakit. Untuk cepat memulihkan, ini pakai airnya. Jadi didang, nah, terus ambil uapnya ini yang ditutupnya kan ada ya. Nah itu nanti diginin airnya dikumpulin. Nah gitu. Namanya fermentasi. Nah kayak gitulah. Cuman kalau mau bikin fermentasi kayak gitu kan repot ya. Nah nanti ikannya bisa dimakan. Jadi ada dua fungsi. Jadi ikannya dimakan, kalau haus minumnya air yang tadinya itu. Cuman memang agak amis ya. Ya, ikan gabus itu.
Kalau habis operasi saya belum pernah nyaranin, belum. Terus ngomong ikan gabus gitu ya. Ini karena kalau manusia kayak nyembuhin luka itu kan ada yang ngasih tahu pakai ini ya sembuh lebalnya. Nah, kalau di hewan sendiri tuh kalau ada luka itu dia nyembuhinnya itu kayak gimana? Tergantung dari, kalau hewan ini dia sudah punya antibiotik sendiri-sendiri. Contoh di kucing, kucing ini dia pakai air liur, Iya, iya tuh. jilatin. Nah inilah kekuasaan Allah itu kayak gitu. Jadi setiap hewan ini ada sendiri, ya punya antibiotik semua loh ya. Iya. Punya antibiotik semua hewan. Setiap hewan punya antibiotik beda-beda. Makanya kan saya pernah bilang kucing ini kalau habis melahirkan dia tahu, dia carinya empunya apa, kentangnya rumput teki. Iya. Nah itu saya pernah soalnya, jadi saya buktiin ketika pagi saya lihat kucing yang habis melahirkan, dia pasti ke rumput-rumput. Tadinya berpikir ini kucing mau apa, mau buang apa air atau apa, enggak, ternyata dia ambil kentangnya terus dia makan. Itu setiap pagi. Nah itu baru saya tahunya itu. Terus saya pernah lihat lagi ini pernah lihat lagi karena saya kadang merhatiin kayak gitu, kucing luka yang tadi Nedan bilang itu kan luka antara jam 3 pagi sebelum subuh. Ini kucing ini loncat-loncat di kayak pohon apa, jangan pernah lihat pohon yang nanti daunnya merah-merah semua itu yang buat hiasan itu. Oh ya, kayak pucuk merah gitu ya, pucuk merah, betul, pucuk merah itu ambil embunnya ternyata. Embunnya itu. Iya. Jadi kucing itu lompat ke pohon itu terus sampai dia kayak kena embunnya kayak gitu. Itu saya lihat tiap hari. Ketika saya perhatiin ternyata kucing itu ada luka-luka. Berarti kan itu bisa buat nyembuhin. Pasti Embun. diuji coba ke manusia juga bisa jadi bisa. Gitu. Ya kan kalau dokter kadang uji cobanya pakai hewan. Iya. Ya kan? Itu saya merhatiin belum lama kok, 5 bulanan atau 6 bulanan, 7 bulanan mungkin. Nah, ya. Jadi pada waktu pas saya ziarah tiap malam, jadi setiap jam 2:30 sampai jam 3 saya liatin kucing itu pasti kayak gitu. Jadi dia loncat ke pohon itu, pohonnya belum tinggi kan, pucuk merah kan nggak terlalu tinggi kan. Nah, dia ambil ke tembok dulu, jadi dia masuk ke pohon itu, jadi tinggi itu serat kayak gitu. Terus sampai berapa kali bolak-balik dia, jadi kanan kiri kena semua. Besoknya lagi, akhirnya saya liatin, saya dekatin, ternyata saya lihat kucing itu ada luka-luka. Tiap hari kucing. Sama dulu pada waktu saya merhatiin ketika kucing makan kentangnya ini suka teki, sama, tapi itu udah berapa tahun yang lalu, udah lama banget, itu udah lama. Dan baru yang kemarin 7 bulanan mungkin kira-kira ya. Jadi saya lihat kayak gitu kucing itu. Jadi memang insting kadang ya. Jadi kan bagus, embun itu bagus, embun pucuk merah. Ya. Jadi kalau Makanya waktu dulu saya kecil, saranin bangun pagi, habis subuh suruh apa, sawah. nah itu embun ya. Rimbun terus kesini biar bagus. Betul. Ya kayak ini aja, jangan tahu pohon bambu. Ya. Kalau habis subuh, ini pohon bambu yang apa? Bambu apa? Jawa itu tali yang hijau itu kan? Oh iya, pohon tali ya. Bambu tali ya. Nah, ini ujungnya, ini di pangkas kayak gini. Ini nanti kan keluar air. Iya, iya. Nah, itu buat sakit mata bisa, Oh. buat jerinin mata. Iya. Jadi itu apa namanya? Iya, ditetesin kayak gini. Tapi itu nanti diwadahin dulu. Nah, ini buat nyeka atau enggak direndam jangan kayak gini. Ini bagus. Ya kadang dari bambu itu kalau banyak air. Nah, itu diambil, itu nanti buat mata. Rendam kayak gini. Ini bagus. Oh, semuanya. Alami itu. Kan kalau siang udah nggak ada itu. Itu adanya pagi. Jadi ngumpul ya.
Banyak kok, alam ini menyuguhkan banyak kok. Kayak orang tua itu dulu ya pernah lihat kali lumayan, orang tua itu sengaja kayak dimasukin ke gelas air putih itu ya, dibawa keluar, diembunin, cuma dikasih kayak endok aja gini. Terus itu nanti paginya itu diminum ya. Oh mungkin tadi itu mau nyiptain embun ya mungkin ya. Kalau itu saya sih belum pernah dengar ya. Sering pernah lihat tapi nggak tahu buat apanya itu. Bagus embun. Yang paling bahaya ini air hujan yang langsung kena. Nah, di gigi bisa hancur nih. Itu zat asamnya tinggi loh itu. Pantesan hancur yang langsung dari turunnya. Iya, zat asamnya tinggi. Pantesan aja anak kecil disuka dimarahin sama mamanya. Jangan hujan-hujanan. Iya. Sakit. Karena kadar asamnya tinggi. Itu kalau di kayak orang bikin kerajinan batik itu biasanya buat campuran air hujan, tapi yang langsung, yang nggak kena media loh ya, yang langsung itu kan sama dengan air aki itu. Cobain aja. Cuman memang kalau air aki kan udah gayanya tinggi ya. Cobain aja buat kumurnya. Jadi hujan ini tengah ada masuk. Enggak kuat sih. Itu zat asamnya tinggi. Hanya anak kecil kadang kalau fisiknya nggak kuat habis hujan-hujanan nggak sakit panas kayak gitu kan. Itu kadar rasanya. Kayak kolam ikan saya di rumah dulu sebelum diituin ya. Langsung kena hujan. Oh ikannya. Ikannya langsung pada mager-mager gitu. Iya. Itu kalau kolam kayak gitu jangan langsung kena. Ya. Kalau kena dari media nggak apa-apa. Tapi itu pun harus ada nanti pembuangan. Jadi nanti distabilin. Stabilin habis hujan, jangan harus ditambahin gitu. Beda ya. Tapi terus katanya air hujan itu kalau diendapin itu malah bagus katanya. Ya kan karena zat asamnya udah berkurang. Makanya kan itu malah buat pengobatan. Air hujan yang endapan itu. Endapan. Jadi jangan simpan dulu. Tapi itu kadarnya udah nol lah. Ya mungkin berubah. Kalau saya sih belum mengkaji ya. Tapi udah berubah. Tapi zat asamnya masih banyak, cuman kan udah kecampuran zat apalagi ya gitu. Nah ini kan kalau langsung kan masih murni, ya kan masih murni. Ya kayak ini aja bunga pikolot. Bunga pikolot kalau langsung jenengan petik getahnya, ini di mata sakitnya. Tapi kalau udah jenengan celupin ke air, tetesin, nah, kadarnya kan udah berkurang. Terus ngomong pikolot tadi kayak jadi keinget temen kan punya apa namanya kayak orang tuanya kena tarak gitu ya. Tarak kan itu kalau dioperasi kan nggak mesti 1 kali 2 kali kan nggak itu ya. Mesti minimal 3 kali katanya ya. Sama itu cuma kayak bersihin itu gitu doang, terus pakai pikolot masih ya udah kurang, cuman masih buyar gitu ya. Perlu penanganan lagi kalau jadi operasi itu loh, kayak misalkan kayak di apa namanya itu kayak di terapi kayak gitu. Kalau katarak ini memang selaput kotor, jadi memang pikolot bisa, tapi bekerjanya ini harus terus ya kan. Katarak itu kan lama juga itu munculnya, lama kan, jadi ngilanginnya juga lama. Kalau terapi nggak bisa, karena apa? Itu bukan saraf, tapi kotoran yang mengendap. Kotoran yang mengendap. Buang kotoran aja. Ya? Iya, makanya kalau pikolot rutin terus aja nggak apa-apa. Rutin terus kayak gitu ya. Pikolot, ya apa? Ya sehari itu 2 kali, apa 3 kali. Kalau kataraknya parah sampai 3 kali bagus. Hari itu. Iya, jadi agak siang, nanti sore, nanti malam, terus. Tiap hari kalau yang kataraknya udah tebel gitu. Jangan sekali sehari, 3 kali. Yo kotorannya kan banyak. Ayo coba jangan bersihin tempat kotor sama nggak kotor. Iya, balik biasanya. Kayak gitu ya. Ini kalau nggak mau operasi, itu nanti sedikit nggak kayak Doraemon sering itu nggak. Step by step. Step by step.
Nah, itu. Tapi udah dicoba. Udah dicoba, mungkin. Tapi kan ada kan Perubahan ya ada, cuman mungkin kurang kayak bersihan kayak apa, balik lagi, udah itu. Yang penting ketika dia keluar panas itu jangan langsung cuci muka. Hindari dulu kontak langsung dengan matahari panas, hindari dulu. Kayak gitu. Nanti sama kayak debu juga maksimal mungkin dihindari ya. Tapi sebenarnya saya enggak. Yang penting ketika keluar jangan langsung cuci muka. Diemin dulu. Karena kalau cuci muka nanti masuk ke dalam, ngunci ya. Makanya kadang kalau mau masuk dari keluar ini diemin dulu aja, enggak apa-apa. Diemin aja. So, insya Allah Pak itu. Insya Allah. Nah, sambil dibantu makan wortel. Udah belum makan wortel? Itu belum. Nah, pakai wortel. Jadi bisa dibikin jus, dimakan secara langsung. Itu. Jadi untuk tetesannya ini pakai pikolot, untuk dalamnya ya pakainya wortel. Ya, rutin. Itu dulu pernah saya sekali temen. Ini udah parah. Alhamdulillah ijabahnya Allah, normal kembali. Ya. Tapi pakai wortel, jangan bosan tiap hari makan wortel terus. Kayak Popeye ya. Popeye bayam ya. Kelinci ya. Kelinci. Makanya kelinci ini kan jeli dia. Kayak gini kan? Ya. Itu. Jadi luarnya ada, dalamnya ada. Dalamnya pakai wortel, disuruh pakai wortel loh. Ya, tiap hari konsumsi wortel. Bebas. Mau makannya bebas. Tuh. Nah nanti ditetesin sama pikolot itu sehari itu bisa sampai 3 kali ya.